Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan para sahabat, keluarga dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Hari ini di bulan Agustus ini adalah edisi kemerdekaan ya. Jadi alhamdulillah saya menggunakan bendok ya. Yang dibuat oleh guru-guru Bunian ya, bendok suku Dayak ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu rasa cinta kita kepada tanah air, budaya bangsa kita dengan budaya suku Dayak. Baik, hari ini tema kita ya, sebelum kita mulai kita baca dulu basmalah supaya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Merdeka ya, tanggal 17 Agustus yang lagi dimeriahkan oleh bangsa kita ya. Nah, tema kita hari ini berkaitan dengan hari kemerdekaan. Kita akan bicara masalah apa sih kemerdekaan yang hakiki itu ya. Dalam Islam sebagai seorang muslim ya, kemerdekaan hakiki itu berarti ya kita ambil dulu kata merdeka. Merdeka artinya ya lawan merdeka itu adalah perbudakan, tidak bebas, dijajah. Ya, kita tanggal 17 Agustus 1945 kita memeriahkan bangsa kita sudah merdeka dari perbudakan, dari penjajahan ya. Nah, dengan kita sudah merdeka ya, kita harus bebas, kita kemudian nyaman, kita tidak terikat dengan orang lain ya, waktu dengan penjajah, dengan perbudakan, kemudian bahagia dalam menjalani hidup, tidak terkekang dan tidak lagi ada sesuatu yang memperbudak kita. Nah, tetapi bagi kita sebagai seorang muslim ya, kemerdekaan yang hakiki adalah apabila kita menjadi hamba Allah sepenuhnya. Dengan bagaimana menjadi hamba Allah yang sepenuhnya, yaitu dalam kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, sebagai seorang mukmin ya, kita harus menjadikan diri kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang sepenuhnya. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, seorang syekh yang mengatakan, yang bernama Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya, rahimahullah ya. Syekh ini mengatakan, menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selainnya ya. Ini dalam bisa dilihat dalam buku Al-Majmu' Al-Fatawa ya, halaman 8306. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin. Jadi yang namanya seorang hamba Allah yang menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Ya, sesuai dengan judul kita tadi ya. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita ya. Kita menjadi hamba Allah yang sepenuhnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang sepenuhnya supaya kita merdeka ya, dari kata perbudakan ya, merdeka dari penindasan, apalagi yang berkaitan dengan perbudakan ataupun dari hawa nafsu kita. Karena apa? Karena merdeka itu juga bisa diartikan bebas menjadi budak dunia, bebas jadi dari budak nafsu ya. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu ya, manusia itu akan menjadi manusia yang tamak ya, manusia yang egois, yang tidak peduli, menzolimi orang lain. Jadi merdeka juga bisa dikatakan ya, merdeka bebas dari hawa nafsu. Merdeka ya, bisa dikatakan bagaimana dia bisa melawan hawa nafsunya agar bersih dari kotoran-kotoran dosa, sehingga menjadi orang yang penuh kasih sayang, menebarkan kebaikan ya, menyebarkan kebaikan dan menghindari dari kemaksiatan dan dosa. Nah, alhamdulillah kita ya lagi rame-ramenya memperingati 17 Agustus ya, hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-78 tahun.
Karena itu kita harus mengisi kemerdekaan ini. Sebagai seorang mukmin tadi dikatakan kemerdekaan hakiki adalah menjadi hamba Allah yang sepenuhnya, yang membebaskan dirinya dari kecintaan-kecintaan yang terlalu berlebihan terhadap dunia, ya, yang merdeka dari hawa nafsu yang bisa menyesatkan. Tetapi ya, dia isi kemerdekaannya adalah dengan bentuk-bentuk kebaikan, amal-amal saleh. Nah, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini? Yang pertama kali adalah peran kita, bisa peran di rumah, ya, bisa peran di masyarakat, bisa juga peran di tempat kita bekerja. Jadilah satu pribadi-pribadi yang keberadaan kita produktif dengan kebaikan-kebaikan, keberadaan kita bermanfaat. Itu adalah kita mengisi kemerdekaan dimanapun kita berada, apapun peran kita di rumah, ya, sebagai seorang istri atau sebagai ibu, kita menjadi ibu yang senantiasa menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik, mengantarkan mereka hal-hal yang baik, mendidik mereka menjadi hal yang baik. Peran kita di keluarga seperti itu, ya, mendidik anak-anak kita, menjadi anak yang kuat, anak-anak yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan mendampingi mereka belajar, menjadikan mereka anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu peran seorang ibu, mengisi kemerdekaan. Peran sebagai istri, bagaimana dia mendorong, ya, suaminya menjadi suami yang soleh, suami yang amanah dalam pekerjaannya, mencari harta yang halal, sehingga apa yang dibawa ke rumah adalah sesuatu hal yang halal yang dimakan oleh anak dan istrinya. Itu peran seorang istri ketika kita mengisi kemerdekaan kita, bagaimana meningkatkan kesolehan suami, mendukung hal-hal yang baik dari suami kita. Peran kita juga di masyarakat banyak dalam mengisi kemerdekaan, ya. Kita bisa membantu sesama manusia, kita bisa berkontribusi di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan positif, ya. Kalau ibu-ibu misalnya kita ada kegiatan-kegiatan posyandu, kalau remaja-remaja ada karang taruna, ya. Kemudian bila, ya, kita ada komunitas-komunitas yang baik, komunitas-komunitas yang bisa mengarahkan kita kepada hal yang bisa mendorong orang lain juga berbuat baik. Ayo ikutilah hal seperti itu. Kita berguna di masyarakat. Keberadaan juga di masyarakat kita mengisi kemerdekaan ini adalah kita membantu masyarakat, peduli dengan lingkungan kita, ya, peduli dengan kesusahan, ya, tetangga kita, peduli dengan bagaimana apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita punya kontribusi. Dan bagi bangsa dan negara juga kita bisa mengisi kemerdekaan ini adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengisi kemerdekaan dengan bekerja keras, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan ini adalah dengan menjadi pribadi yang kuat, yang cerdas, yang senantiasa terus belajar untuk membangun bangsa ini supaya tidak terjajah dari segi pemikiran. Mungkin kita merdeka dari segi fisik, tetapi bisa jadi tidak merdeka di pikiran karena masih banyak pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, pola-pola pikir yang kadang menyesatkan. Ayo, ya, tadi kaitannya dengan merdeka dari hawa nafsu. Jadi jadikanlah pemikiran kita adalah pemikiran yang baik, yang islami, yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian gerak-gerak kita juga gerak-gerak yang bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita menjadi pribadi penebar kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan satu lagi yang harus kita lakukan adalah kemerdekaan ini harus kita jaga. Kemerdekaan ini kita isi bersama-sama. Kita bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita saling berkasih sayang, saling peduli, saling kita membantu. Hilangkan sifat tamak, hilangkan sifat rakus, hilangkan sifat hasad dan dengki. Karena itu merdeka. Merdeka bagaimana kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang bisa mengotori. Itu juga merdeka. Mereka dari sifat berlebih-lebihan cinta dunia sehingga kadang-kadang tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Dengan kemerdekaan Indonesia yang 78 ini, mari sama-sama kita mengisi kemerdekaan. Dan yang paling penting bagi seorang muslim, kemerdekaan yang hakiki ketika dia betul-betul menjadi hamba Allah sepenuhnya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekali lagi, kami dari Yayasan Bunian mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.